Selamat datang di channel official Linglung. Konten absurd yang gak bikin bingung. Maaf, jangan tersinggung, karena kami tidak mencari panggung. Selamat bergabung. Penonton dari Ya, lanjut. kawan-kawan, kita kembali lagi di konten naga obrolan gabut OA. Yang kita ini sekarang berada di suasana kayak di hutan-hutan, tapi kita sekarang berada di kota. Dan kita ini mau ngebahas tentang kepercayaan kita masing-masing. Apakah kita masih percaya sama diri kita sendiri? Oh, tentu saja. Kita bahas ini sih lebih ke apa ya? Kepercayaan dalam hal sudut pandang Ya, perspektif. Nah, masih ada kaitannya dengan hal-hal gaib gitu. Karena sudut pandangnya pun mengenai hal itu juga. Oh, kirain percayaan agama. Aduh, Oh, bukan. bukan dong. Kan kita ini tidak punya. Jadi kita ini di Oga episode ketiga ini mau ngebahas tidak jauh-jauh dari hal-hal yang di luar nalar atau hal-hal yang dikatakan goib. Betul, Nah, betul. Betul tidak Bapak Agus? Betul banget. Bu Ipan. Ais, kita aduh pasangan yang serasi. Pasangan yang serasi untuk menjadi pembawa acara. Si anjing goblok. Benar, pembawa acara kan kita di sini. Dia benar. Mereka ini yang mau kita wawancarai atau interview lah tentang sudut pandang mereka masing-masing tentang hal yang goib. Langsung aja kawan-kawan kita masuk ke Ogah episode ketiga. Yang pertama itu kita itu mau ngebahas tentang ini Gus apa makhluk-makhluk gaib. Mereka ini teman-teman kawan-kawan yang ada di sini itu apakah percayakah atau mereka itu tidak percayakah atau bagaimana? Ya, langsung aja kita tanya ke Narasumber Ais dan Wah, narasumbernya orang dalam juga. Bagus sekali. Bagus. narasumber yang plus menjadi teman juga. Bapak-bapak masih konten-konten awal. ya, karena kita Harus kalau- butuh penjelasan juga kan dari kita, perspektif kita. kalau kita ngundang narasi Kamaru Ya, oke. Gilang gimana Gilang? Kalau menurut Gilang? Bentar ya, penonton ya. Aduh. Ayo masalah. Sangat lucu sekali kamu. Astagfirullah. Nah, Edit, edit, edit. langsung aja mungkin dari awal Bapak Gilang dulu ya. Kalau untuk Bapak Gilang sendiri tuh gimana Lang? Apanya tuh? Terhadap hal-hal yang mungkin kamu pernah rasakan mengenai hal-hal goib ya. goib, terus kamu mencernanya itu dalam hal pikirannya kayak gimana? Percaya apakah tidak itu dulu aja lah. Masih ada. Oke. Nah, Kalau untuk dibilang nggak percaya, nggak, ya lebih ke percaya lah. Tapi gini sih, kalau aku melihatnya nggak secara apa ya, mungkin banyak ya kalau misalkan berkaitan dengan mistis itu lebih kayak kuntilanak secara utuh gitu ya. Jadi Atau visualisasinya visualisasinya secara utuh pocong yang Ya. bentuknya putih yang seperti ini. yang Kalau aku nggak ke arah situ, percayanya bukan ke arah situ, tapi lebih ke seperti energi atau aura. Misalkan kita lagi ada di rumah tua nih, mencekamnya itu bukan karena aku ngelihat pocong, cuman ada Karena keadaan. aura-aura itu beda loh Oh. kondisinya, kelembaban. berarti Iya, ya. lihat dari tempat juga ya. Ya, Karena dari tempat. dari kelembaban itu juga menjadi suatu stimulus buat kita merasakan hal seperti itu Stimulus kan. seperti itu. Seperti mati Mati lampu. Aduh, komedi lagi. Aduh, Tapi ya seperti masuk. Jangan diedit. Jangan diedit. Anjing. Oke. Oke, lanjut Bapak Gilang. Nah, kalau untuk secara ya, kalau misalkan kalau kata orang-orang gitu ya, kayak apa sih kuntilanak seperti bentuknya seperti itu, aku nggak. Rambut panjang, baju putih. Secara pengalaman aku 20 tahun lebih belum pernah ngeliat itu, dan aku masih belum apa ya, belum teryakinkan gitu sama perspektif orang lain bahwa ini loh kuntilanak bentuknya seperti ini atau memang mungkin kita terlalu sering ya, maksudnya sugesti dari film-film gitu ya. Bisa juga dari Film-film kan kayak yang kuntilanak itu yang berdarah, yang sininya hitam lah segala gitu kan. rambut panjang. Ya mungkin sugestinya itu kalau film, tapi kalau untuk secara pengalaman aku Belum ya. belum ini sih. Tapi lebih ke rasa gitu. Lebih kerasa aja sih. Ya dari konten-konten sebelumnya kan juga kayak yang pas di
sorean. Jangan disebutkan itu di Soalnya sana. yang di patrol ya. Wah, makin diperjelas. Itu deket belakang Ya, kok. itu lebih ke secara auranya aja sih, tapi kalau untuk yang apa ya, tampaknya aja itu enggak sih. Tapi berarti Bapak Gilang apa ke hal-hal yang seperti itu berarti tidak percaya adanya yang dikatakan pocong kah, kuntilanak. Jadi belum percaya. belum karena itu mungkin kalau misalkan berubahnya juga pendapat aku itu mungkin secara empiris aja nanti. Ya, ya. Kita Berarti belum sih empiris itu kawan-kawan yang belum tahu itu apa pengalaman secara indrawi lah, dari Yes. mata, dari pendengaran, dari seperti mata turun ke hati. Oke, itu kita Itu edit, itu sedikit sedikit dari pembahasan atau perspektif dari Gilang. Kita balik lagi sebelum kita lebih dalam lagi gitu kan, Nah. kita balik lagi ke teman-teman yang lain juga. Ama ini kayaknya mau Loh. mau bicara nih. itu topik Kapten Morgan nggak dipakai Eh, lagi. enggak dong. Aduh. Gimana Bapak Ahmad menanggapi hal-hal atau isu? Pakai dulu topik Morgan. Iya, sob, gimana? Ini Goldie Roger ya. Gold. One best. Sudah Gua di Gojek gitu berapa sih. tahun. Menurut gitu ya. Nah, itu kan menjadi rada aneh gitu kan. Bagus. Lanjutkan nama. Lanjut, Pak. Gimana menanggapi isu yang sedang kita bahas ini? Kalau menurut sudut pandangku dan secara empiris, aku percaya. Tapi di sini tuh apa ya? Aku nggak tahu bahwa kita cerita dulu nggak apa ya? Ya, nggak apa-apa. Secara Ya, pengalaman aku. Dulu waktu kelas 1 SMP atau kelas 6 SD, waktu apa ya? Kecil lah ya. Kecil di rumahku dulu. Apaan kecil? Fokus. Aduh. Tingginya. Tingginya. Tingginya kecil. Fokus. Ukurannya. Secara pengalaman, Bagaimana? aku bukan menemukan sih kayak Melihat. berinteraksi, berdialog sama budak kecil, nggak tahu anak kecil tapi ujungnya semua hitam gitu. Nah, buat kawan-kawan yang nggak Aneh. tahu, yang nggak tahu budak hidung itu anak kecil tapi kulitnya hitam, Ya. gitulah. Nah, di situ aku berdialog. Siapa teh? Dialognya masih ingat nggak? Masih Gimana? Jadi- Buang. ingat waktu itu aku tuh di PU, PU teh Suhan. Oh, pekerjaan umum. Enggak, jadi aku punya teman-teman, punya geng lah waktu itu teh. Oh, anak geng-gengan dulu. Waktu itu aku teh main keleci, main kelereng. Ya. Kelereng. Dari situ ada perselisihan dan akhirnya aku dipusuhan sama geng itu. Oh, Di situ aku nangis dimusuhin. ke atas, ke kamar. Di situ aku nangis, diam. Ada kakek aku, kakek aku ke bawah. Sudah ada yang nyamperin anak kecil. Yang anak Anak hitam hitam. itu ngobrol, kenapa nangis, ceritain main keleci bareng itu di atas, di lantai 3. Bagus. Rumahnya lantai 3 bro, berarti bisa dibayangkan kan rumahnya sebesar apa? Enggak, tapi kan itu posisinya waktu kecil. Heeh. Terus sekarang udah ketemu lagi atau belum? Nah, satu lagi nih pengalaman yang membuat aku percaya tentang hal yang di luar nalar ya. Dulu sempat di keluargaku ada kesurupan. Nah, di situ teh si saudaraku teh naik ke tembok kayak Spiderman ini. Itu yang di luar nalar menurutku itu. Tapi nempel itu. Nempel itu secara mata pribadi Pakai super glue. Enggak, dia kayaknya digigit laba-laba. Oh. Tapi di sini tuh Awal Spiderman. yang aku agak apa ya? Syuting Marvel. Wes fokus dulu, hey, aku lagi. Oh iya. Sorry. Maaf penonton, kita emang suka humor kayak gini ya. Tapi di sini aku nggak tahu bahwa itu tuh setan atau entah jin atau apa. Cuman aku pernah mengalami hal mistis itu gini. Nggak tahu itu setan, nggak tahu jin. Gitu. Cuman itu yang aku membuat Oh, percaya. berarti yang dikatakan Rama ini berarti percaya tentang hal-hal goib atau hal-hal yang Ya, di luar karena dia pernah mengalami secara pengalamannya gitu. secara Berarti itu secara utuh berarti ya. Benar-benar. visualisasinya secara Tapi saya masih penasaran itu yang anak kecil gitu kan. Posisinya kamu masih kecil. sekarang udah gede belum? Udah gede. Nah itu Udah udah padahal. ketemu lagi gitu sama. Enggak, karena rumah itu udah dijual. Sedih ya. Nah itu buat anak kecil yang dulu pernah ketemu sama Ama, sekarang Ama di sini. Jangan dong. Hey. Kita undang. Aduh. Itu sih paling pengalaman yang membuat aku percaya tentang yang di luar nalar. Itu sih dua itu.
Oke, kita stop dulu pembahasan untuk Ahmad. Oke. Kita akan kupas lagi lebih dalam. Tapi kita ke teman-teman yang lain dulu. Gimana untuk Ucup menanggapi hal seperti ini? Ya, bagus yuk. Belum. Komedi TV. Oh, Sri Mulat. Komedi TV. Hey KPI. Kita jadi. Ya. Silakan Cup. Udah. Ayo tanya. Oke, tadi apa pertanyaannya? Jadi buat Yusuf, Nun atau Muhammad Yusuf itu apakah itu Agus kenapa ya? Apakah percaya kepada hal yang di luar nalar atau hal yang dikatakan goib atau hal yang dikatakan tidak masuk akal gitu? Seperti ya seperti mati lampu ya ini mah. Jadi seperti kita merasakan atau kita mengalami kejadian mistis gitu kan. Apakah Yusuf sendiri pernah mengalami kah ataukah Yusuf sendiri saya mah nggak percaya yang kayak gituan, saya percayanya ke Tuhan atau gimana gitu. Jelas itu mah. Jelas, Ya, ini kalau sudah jelas ya sudah. Kenapa? Udah kita dengar kedua Ucup dong. Kalian itu Kenapa kalau soal agama sensitif banget? Lah. Aduh. Skip. nanti dolar kuning. Tidak akan. Udah ada sen. Anjing Ucup bilang ngomong. Silakan Cup, waktu dan tempat kami persilakan. Waktu dan tempat kami. Aku masuk ya. Pembahasan. Oh, Jadi kita- kirain teh. Kirain mau mediasi seperti biasa. Bercandanya udah beda nih. Kita udah nggak masuk sama Yusuf bercandanya. Gimana Cup? Tapi cepet kita. Anjing. Udah, hey. Ngomong, hey. Cep. Kasih tahu kawan-kawan linglung di Aduh anjir. luar sana. Kalau dari aku sendiri mengenai hal tersebut, aku masih belum percaya. Astagfirullah. Aku masih belum percaya. Belum percaya batunya? Ya, belum ya, bukan tidak. Tidak. Soalnya aku emang belum pernah secara langsung gitu, belum pernah terjadi ke aku gitu hal-hal yang seperti itu. Makanya aku sampai detik ini pun tidak percaya. Belum. Oh ya, belum percaya. Bisa aja kan nanti percaya. Iya. Tapi kayaknya nggak akan. Berarti Ucup sekarang belum percaya. Belum percaya, tapi kayaknya nggak akan juga. Kalau dia Ya, percaya kan tadi udah jelas, percaya itu ke Tuhan. iya. Kirain gak percaya ke itu. Ya. Percayalah, Saya karena Goblok. Jadi Ucup itu 100% bukan 100% ya. Mungkin 80% belum percaya kepada hal-hal yang di luar nalar atau hal-hal goib. Dan yang buat teman-teman sekarang kita mau bertanya ke Abang gitu. Ini kan Abang ini dari video-video sebelumnya itu kan sedikit berbicara banyak berpikir. Sekarang kita tanya Abang, sedikit berpikir banyak berbicara. Nah, jadi gimana Bang? Ya, Iya loh Bang. jadi langsung aja Bang. Lanjut Bang. Pertanyaan Percaya enggak Bang? percaya apa enggak ke hal-hal yang di luar nalar atau gaib ke Abang dulu sebelum kita kupas Lebih dalam lagi. lebih bisa tahu sih. Kalau pendapat pribadi saya ya, Oke, gimana Bang? sebenarnya saya nggak percaya gitu sama juri atau hantu itu, Ya. kayak kuntilanak, Nah, pocong, genderuwo. Tapi karena saya pernah diperlihatkan beberapa kali gitu nah, oleh gangguan seperti itu, Dengan bentuk yang seperti itu juga. ya nggak tahu kenapa bentuknya harus seperti itu gitu. nah Karena diperlihatkan ya. sejak kecil kan nonton kuntilanak ya kayak gitu bentuknya gitu. Sugesti berarti, Bang. Baju putih, kemudian rambut panjang, kelihatan mukanya kayak gitu. Nggak tahu kenapa ya jadi percaya gitu. Pada akhirnya. Tapi percaya tuh bukan sama kuntilanak sama pocongnya, tapi karena gangguan itu. Gangguan seperti apa sih Bang? Yang kalau boleh tahu kita sama kawan-kawan yang di sana. Ya gangguannya ya menampakkan diri itu. Oh, jadi memperlihatkan ya. Berarti kalau untuk secara visualisasinya, Abang itu nggak terlalu percaya, gitu kan? Tapi untuk keberadaannya mungkin percaya gitu. Terus kalau untuk kayak gitunya kayak maksudnya ada yang nampak, nah itu siapa tuh yang nampak gitu tuh? Wis deh. Kalau menurut saya ya, yang nampak itu jin gitu. Yang Tapi bersumber menurut dari Adi gitu. yang bersumber dari ketakutan saya. Oh, Nah, gitu. kita nanti bahas kawan-kawan lebih dalam tentang ketahuan. Ketakutan. Iya iya. Oke paham. Jadi cukup menarik juga sih Bang, untuk Abang gitu ya. Jadi ketakutan itu timbul
menimbulkan hal-hal yang tadi apa? Ya bervisualisasi seperti itu sehingga membuat kita percaya gitu. Itu. ada didikan dari kecil kita diperlihatkan bahwa sosok kuntilanak itu seperti rambut panjang, mata bolor segala macam gitu kan, terus pocong diikat segala macam. Akhirnya tertanamlah imajinasi itu sampai kita dewasa. Betul. Nah, buat pertanyaan selanjutnya, saya itu punya pertanyaan seperti ini. Melanjut dari abang ketakutan yang tadi ya, itu pertanyaan manusia gitu. Manusia seperti kita ini apakah gitu kan saya pribadi gitu kan emang percaya kan yang hal yang seperti itu, hal seperti itu datang itu faktornya itu apa saja sih kalau misalkan kita boleh tahu gitu, boleh deh dari siapa aja. Ya, dari asumsi pribadi. Muhammad Dari sepertinya Muhammad. Gimana tuh? Dari kemana pertanyaan? jadi Timbulnya ketakutan itu dari mana faktor? Kena sebut kita. Jangan dikasih. Oke, siapa lagi dong? Oke. Mau cuma kayaknya. Apa? sama lucu sekarang kan. Lagi. Jadi kita lanjut ke si abangnya itu menarik gitu kan. Tadi kan kata abang rawat ya bang kalau saya benar, kalau saya salah. Jadi ketakutan itu kan misalkan timbulnya ketakutan itu tuh menjadi visualisasi yang berbentuk kuntilanak, genderuwo itu kan sebagian kecilnya lah. Nah, bisa datang ketakutannya itu yang melatar belakangnya itu apa aja sih kalau misalnya kita boleh tahu gitu. Menurut kawan-kawan aja yang ada di sini.